Om Swastiastu. Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Di masa pandemi ini, adik-adik sebaiknya tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Apakah adik-adik hari ini telah absen? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya adik-adik berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita belajar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru melalui link video dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membuat bagan, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kelima. Setiap saat kita bernafas, saat menarik nafas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat menghembuskan nafas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernafas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Bernafas membutuhkan kekuatan otot. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan mengembuskan udara berisi karbon dioksida. Adapun proses pernafasan manusia yang pertama yaitu ada proses menghirup udara atau inspirasi dan yang dihirup adalah oksigen. Kemudian proses menghembuskan udara atau ekspirasi dan yang dikeluarkan yaitu karbon dioksida. Proses menghirup udara atau inspirasi. Saat menghirup udara, udara itu masuk melalui hidung dan disaring oleh lendir dan rambut hidung. Setelah itu diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Tulang rusuk bergerak ke atas, kemudian paru-paru mengembang, rongga dada mengembang, dan oksigen diserap oleh alveolus. Nah adik-adik perhatikan gambar berikut. Saat menghirup udara, udara masuk melalui hidung, kemudian diafragma akan bergerak ke bawah. Setelah itu, otot-otot tulang rusuk itu akan mengangkat tulang rusuk ke atas sehingga paru-paru pun membesar. Dan gas oksigen yang diterima diserap oleh alveolus. Selanjutnya proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Saat ekspirasi, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kemudian, udara keluar melalui saluran pernafasan. Saat kita mengeluarkan udara apa yang dikeluarkan adik-adik? Ya, udara yang dikeluarkan yaitu karbon dioksida serta uap air. Nah, adik-adik perhatikan gambar berikut. Saat menghembuskan udara, diafragma akan bergerak ke atas, kemudian tulang rusuk mengendur atau bergerak ke bawah dan paru-paru pun mengempis. Nah, saat kita mengeluarkan udara yang dikeluarkan yaitu karbon dioksida dan uap air. Adapun jenis-jenis pernafasan yaitu yang pertama yaitu ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pada pernafasan dada ada proses inspirasi yaitu otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat. Akibatnya volume rongga dada membesar dan udara luar yang kaya oksigen pun masuk. Selanjutnya ada ekspirasi yaitu otot antar tulang rusuk berelaksasi atau kembali ke posisi semula sehingga rongga dada mengempis dan udara keluar. Yang kedua, ada pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Dalam pernapasan perut ada proses inspirasi, otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada proses ekspirasi, yaitu saat otot diafragma berrelaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula.
Saat itu rongga dada menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis. Udara dari paru-paru akan keluar. Bernapas merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernapasan kita dapat dilatih dengan berolahraga. Dengan organ pernapasan yang terlatih baik, kamu dapat mengatur pernapasan dengan lebih baik. Pengaturan pernapasan sangat diperlukan saat kamu sedang bernyanyi. Lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Tahukah kamu ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam, salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Nah, adik-adik perhatikan, ini merupakan interval tangga nada diatonis minor dengan urutan tangga nada sebagai berikut. Nah, adik-adik, selanjutnya ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut. Yang pertama, lagu bersifat sedih. Yang kedua, lagu kurang bersemangat. Dan yang ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada La, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada Mi dan diakhiri nada La. Lagu Gugur Bunga, Syukur, dan Bubui Bulan merupakan contoh lagu bertangga nada diatonis minor. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa kita telah mempelajari fungsi organ pernafasan manusia. Kemudian kita telah mempelajari mengenai identifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kalian jika masih kurang jelas bisa tanyakan ke WhatsApp grup. Sekian, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Di masa pandemi ini, ada baiknya adik-adik selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, apakah adik sudah absen hari ini? Ya, jika sudah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah berdoa, mari kita belajar. Hari ini kita belajar kelas 5, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, dengan menuliskan pendapat, siswa mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Kemudian, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Suatu sore, Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras rumah terasa sejuk. Tiba-tiba Lani terbatuk-batuk. Lani mencium bau asap yang kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat, udara jadi tercemar asap. Ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal dan udara jadi tercemar asap. Banyak orang yang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. Menurutmu, bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia memenuhi tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibatnya dari tindakannya itu? Nah, adik-adik, untuk menjawabnya kita baca teks berikut. Menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Apa saja jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Bacalah teks bacaan berikut. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab bersifat kodrati dan selalu melekat pada diri setiap individu, terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat. Sebagai contohnya, membuat peraturan-peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam yang hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat.
Berikutnya, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat tentu banyak terjadi perbedaan. Meskipun demikian, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, hendaknya dipegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat dan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Yang kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Manfaat menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab. Yang ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Solidaritas atau rasa setia kawan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah perdesaan Indonesia. Gotong royong dilakukan untuk menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Tiap-tiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Sebagai warga masyarakat, kita mempunyai beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Begitu pula kehidupan dalam sekolah dan kelas. Sebagai warga sekolah, kamu mempunyai tanggung jawab. Nah adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf jika ada kesalahan kata dan jika ada yang belum jelas bisa tanyakan ke WhatsApp group. Nah, dari penjelasan tadi, silakan adik-adik menggarisbawahi buku kalian yang mempunyai buku dan catat informasi penting dari penjelasan yang telah disampaikan. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita telah mempelajari tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan memperoleh informasi-informasi penting di dalamnya. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama. Dan Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.